Shalom God Lovers, dimanapun berada, kita percaya tuntunan Tuhan menyertai kita. Di pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, memuji memuliakan Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya takkan ku tukar kesetiaanku. Hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus, selamanya. Shalom God Lovers, kita bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan tema kita pada saat ini adalah tentang iman. Ya, jangan bosan ya saudara ya, karena memang dalam kita mengarungi kehidupan ini, supaya taat dan setia kita harus punya iman. Dan saudaraku, kalau kita mau belajar tentang iman, siapa kira-kira bapak iman kita? Tidak ada yang lain, namanya Abraham, saudara ya. Oleh sebab itu saya ingin share kepada saudara sekalian tentang iman Abraham, yang salah satunya tertulis ya, iman dia itu teruji, yang tertulis dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apapun yang telah Allah janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Setiap janji Tuhan yang diucapkan dan didengar oleh Abraham, Abraham percaya saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk bisa diharapkan. Saudaraku, bagaimana bisa diharapkan? Janji Tuhan kepada Abraham itu saudara, adalah dia akan menjadi bapak banyak bangsa dan keturunannya akan menjadi banyak banget. Kalau itu janji Tuhan, pasti datangnya dari istri yang sah, yaitu Sarah. Sementara janji Tuhan itu ditunggu-tunggu dan gak datang-datang ya. Saudara, saya membayangkan ya saudara ya, kita jangan melihat oh Abraham hebat banget gitu imannya, tapi kita harus melihat juga loh saudara,
penantian Abraham itu nggak gampang. Karena untuk bisa mendapatkan anak, saudara, janji Tuhan kepada Abraham akan mendapatkan keturunan ilahi. Saudara, itu kan nggak gampang. Usianya harus tetap muda loh, terutama bagi yang istrinya. Wanita, saudara, punya kurun waktu atau expired date, ya kan? Usia tertentu sudah nggak bisa lagi, saudara, ya. Dan saudara, kita melihat ya, imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup. Jadi saya membayangkan, saudara, bagaimana yang namanya Abraham ini menantikan janji Tuhan. Itu nggak datang-datang loh, saudara. Ya mungkin pada saat pertama kali Tuhan ucapkan janjinya itu, terutama Sarah ya, saudara ya. Kalau pria itu mungkin kata orang itu umur 100 tahun pun masih bisa punya keturunan. Tetapi bagi wanita ada kurun waktu yang tertentu yang nggak mungkin bisa. Sudah nggak bisa, rahimnya sudah ketutup, kata firman Tuhan. Saudara, dalam kurun waktu penantian itu, saudara, pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang. Mana kok nggak hamil-hamil istri lu? Tapi saudara lihat, Abraham itu imannya nggak jadi lemah loh. Apalagi setelah usianya menanjak 100 tahun, Sarah 90 tahun, kan nggak mungkin. Saudaraku, nenek-nenek umur 90 tahun nggak mungkin hamil lah. Saudara, dalam bayangan saya nih saudara ya, dalam perjalanan waktu untuk menantikan janji Tuhan itu terrealisasi, saya membayangkan ini kalau orang dunia lah gitulah, ngelihatnya kan pasti ngeliatin istrinya tuh nggak hamil-hamil, kan pasti bingung juga kan, makin nggak mungkin, akhirnya putus asa, saudara ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan katakan ini loh, terhadap janji Allah, Abraham tuh tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat ini penting saudara, imannya tidak menjadi lemah, malah dia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah, memperkuat iman dan memuliakan Allah sekaligus. Artinya apa? Saya membayangkan begini saudara ya, tentunya termasuk Sarah juga, pasti nanya-nanya dong ke suaminya, mana Pak nggak hamil-hamil gitu kira-kira saudara, karena usia udah 80, 85, udah nggak mungkin saudara, ya pasti nanya-nanya ke suaminya, mana Pak kok nggak hamil-hamil. Atau mungkin orang-orang nanya, mana Bapak Abraham, istrimu tambah tua, udah gak mungkin lah. Saudara, dalam bayangan saya, ini loh maksudnya ayat 20. Pertanyaan-pertanyaan orang yang ditujukan kepada Abraham, kekecewaan atau tanda tanya besar. Tapi Abraham selalu menjawab, aku yakin dan percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apapun yang dia janjikan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itu iman Abraham. Sekali lagi, dengan penuh keyakinan loh. Dengan penuh keyakinan dia menyatakan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Allah janjikan. Jadi saudara, ketika Abraham mengucapkan hal itu, bukankah itu menyenangkan hati Tuhan? Dan sekaligus memperkuat iman. Iman timbul dari pendengaran. Jadi apa yang diucapkan oleh Abraham, Abraham dengar, yakin penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apapun yang dia janjikan. Gak mungkin batal. Janji Tuhan, firman Tuhan gak mungkin batal, saudara. Itu iman percaya Abraham. Makanya dia disebut sebagai bapak orang percaya. Pada akhirnya, saudara, nenek-nenek umur 90 tahun hamil, saudara. Saya bayangkan ketika nenek Sarah ini hamil, itu pasti sembunyi, ya kan. Sebab kalau keluar nanti pada ngeledek gitu, pada godain, nenek hamil gitu ya saudara. Jadi saudaraku, tapi itu terjadi. Apakah ada sesuatu fenomena alam yang lebih hebat, lebih tidak mungkin dari seorang nenek umur 90 tahun itu bisa punya anak dan melahirkan? Terjadilah ini saudara, kenapa? Karena Abraham punya iman yang penuh, yang dahsyat, ya, yakin percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apapun yang Allah janjikan. Amin saudara. Saat ini jika ada di antara saudara-saudara sekalian yang merasa sepertinya jalan tertutup, saudara renungkan ayat-ayat ini ya. Saudara, Roma 4 ayat 18-25. Itu iman Abraham. Sesuatu yang tidak mungkin, bahkan dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap loh. Abraham tetap berharap dan percaya. Amin saudara. Bagaimana kita menghadapi apapun juga tetap berharap dan percaya, tetap berdoa karena Allah berkuasa untuk melaksanakan apapun yang dia janjikan. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hamba yakin dan percaya firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua
kena kepada yang mendengar, kena juga kepada yang berbicara. Saat ini bagi hamba-Mu dan juga saudara-saudara hamba-Mu yang mendengarkan atau melihat, menyaksikan program ini, jika ada di antara kami yang mengalami masalah yang sepertinya jalan tertutup, hamba pun mengalami Tuhan, maka seperti diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, supaya hamba-Mu ini tetap berharap dan percaya, karena apa yang hamba-Mu alami sepertinya tidak mungkin untuk diharapkan bisa berhasil. Tapi firman Tuhan hari ini memberi kekuatan kepada hamba-Mu dan juga memberi kekuatan kepada jemaat-Mu yang saat ini mendengar dan melihat, menonton acara ini. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan bekerja luar biasa sehingga setiap doa-doa permohonan dari anak-anak Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih, kami yakin dan percaya Allah kami berkuasa untuk melaksanakan semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. God Lovers diharapkan bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada kerabat-kerabat, saudara-saudara, teman-teman, dan yang lain-lainnya. Saya yakin percaya firman Tuhan yang didengar oleh saudara semua itu pasti akan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.